itu adalah dipakai untuk memperkenalkan keterangan atau bagian lanjutan dari suatu kata atau kalimat. Biasanya diikuti penjelasan, daftar, misalnya daftar kayak urutan gitu, atau kayak yang rinci gitu, atau kalimat langsung. Fungsi titik dua itu ada yang pertama, tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Ada yang baca contoh soalnya nggak? Yang misalnya? Saya, Kak, saya. Ya boleh. Yang misalnya kan, Kak, Ya, yang nomor 1. mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan Ya, lemari. ya Terus benar. yang kedua, saya akan membeli alat tulis kantor, titik 2, kertas, tinta, spidol, dan pensil. Ya, udah bagus. Yang kedua, thank you udah bantuin. Yang kedua, tanda titik dua tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Ada yang baca lagi nggak, guys? Nah, kalau nggak ada, aku aja. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi A. Persiapan, B. Pengumpulan data, C. Pengolahan data, dan D. Pelaporan. Ngerti nggak, guys? Ngerti. Oke. Ngerti, Kak. Terus yang ketiga, tanda titik dua digunakan sesudah atau kata frasa yang merupakan itu pemerincian ya guys harusnya, tapi di website tulisannya pemerian. Oke. Ada yang baca lagi nggak guys? Bentuk Boleh, baca. boleh. Boleh dong, Kak. Yang misalnya, yang contoh ketiga. Ya. Ketua Ahmad Wijaya, Wakil Ketua Denny Simanjuntak, Sekretaris Siti Aryani, Bendahara Aulia Harimbi. B. Narasumber Profesor Dr. Saputra Effendi, Pemandu Abdul Ghani M. Hum, Pencatat Sri Astuti Amelia SPD. Ya, thank you, Pak. Oke, jadi gitu guys. Kalau yang keempat, tanda titik dua digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu bilang atau mengatakan gitu bahwa berkata bahwa koper ini, tanda tanya, tanda seru. Jadi itu guys tanda titik dua. Karena di ibunya ini, karena dia kayak dialog gitu guys. Kalau ini dia lebih kepada organisasi atau kayak gimana ya, kayak jabatan gitu. Oke. Terus yang nomor 5, tanda titik dua digunakan di antara A. jilid atau nomor dan halaman, B. surah dan ayat dalam kitab suci, serta C. judul dan anak judul suatu karangan. Ada yang mau baca lagi guys? Oke. Karena ada udah kalau gitu ya. Misalnya Ultimate 5 buka kurung 2 tutup kurung tanda titik 2 98 strip 105 surah Ibrahim. Biasanya kalau misalnya ada surat-surat atau kayak bagian dari kitab itu pakai titik 2 karena nunjukin kayak ayat keberapa sampai keberapa gitu kan. Matius 2 titik 2 1 sampai 3 dari pemburu terapeutik titik 2 antologi cerpen Mastera. Yang keenam, tanda titik 2 dapat digunakan untuk mengisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya 01,35 1 jam 35 menit 20 detik. Yang kedua 1 jam 35 menit 20 detik. Yang ketiga 20 menit 30 detik. Yang keempat 30 detik. Berarti nggak guys sampai sini? Guys. Ngerti, Kak. Paham, Kak, paham. Kenapa? Paham. Oke, yang 7 ada tanda titik 2 digunakan untuk menuliskan rasio atau hal yang menggunakan perbandingan dalam bentuk angka.
biasanya itu mencakup skala gitu. Jadi 1/100.000. Jadi kayak angka gitu guys. Skala di peta ya kalian bisa lihat. Sama kayak perbandingan matematika. Misalnya jumlah peserta didik laki-laki perempuan kelas itu adalah 2/3. Oke. Dan ke strategi apa? Jadi bayangin aja titik 2 itu kayak tombol lanjutan. Dipakai kalau habis ini misalnya lanjut daftar itu yang aku bilang kayak barang itu kayak di tas aku ada 2 buku, pulpen, dan snack. Yang kedua itu bisa dipakai buat orang pakai tanda petik gitu. Mama bilang belajar dulu baru main. Yang 3, habis kata pengumuman itu catatan atau peringatan. Pengumuman titik 2, besok jangan terlambat. Kalau kalimatnya biasa aja, cuma ia berkata bahwa itu dua karena bahwa itu kan menyatakan kenyataannya guys. Jadi pokoknya kalau misalnya ada cik 2 kalau ada ia berkata bahwa itu udah pasti nggak pakai titik 2. Jadi udah pasti salah. Nah ini contoh soal yang salah. Ia berkata, jadi ini intinya kita sebelum bahwa itu nggak boleh titik 2 sih salah. Ada yang mau nyoba nggak guys? Ini sama kayak tadi sih sebenarnya. Guys. Titik 2. Apa tadi? Titik 2, benar. Kenapa titik 2? Karena dia apa tuh dari kalimatnya? Pemerincian. Pemerincian. Daftar kayak bisa juga daftar. Tapi lebih ke daftar ya guys. Kedua ada yang mau juga guys. Ini lumayan gampang sih jadi. Saya Benar ya. Karena nyebutin hari ini terus dia merincikan nasi goreng untuk sesuatu. Kecap. Yang ketiga, yang mana yang titik 2-nya benar? Sebelum adalah, apa setelah adalah, atau gimana? Setelah adalah. Setelah Iya, adalah. benar. setelah adalah Iya, benar. Kalau ini guys, iya benar karena saya salah karena kebanyakan titik 2 yang lainnya juga aneh sih guys. Jadi kalau habis antara lain gitu biasanya pakai titik 2. Soal sih tidak satu soal lagi. Ini soal kelima. Soal kelimanya ini soal kelima guys. Habis seseorang. Guys yang mana? Kenapa semua? Iya benar. Karena apa? Ya benar. Karena di sini pokoknya setelah adalah guys. Kita lanjut ya guys. Ke tanda titik koma. Udah paham kan guys? paham Ya. Kak Paham Kak. Sekarang kita bahas tentang tanda titik koma. Oke. Sebenarnya aku sekalian aja sih, soalnya biar dia. Kalau ada yang mau nanya-nanya bilang aja ya guys. Jadi kalau tanda titik koma ini, yaitu tanda baca yang digunakan untuk memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk atau memisahkan perincian yang sudah menggunakan tanda koma. Jadi kayak ini fungsi titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Ada yang mau jawab? Ada yang mau baca nggak guys? Yang lain? Gua jadi. saya Kak Apa? Ya boleh.
Yang misalnya tuh ya Kak, hari sudah Iya, malam. yang satu. Hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Kerbau menenguh sambil mengembik, kuda meringkik. Ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Thank you. Jadi ini kita setara karena ada 2 kalimat gitu guys. Oke. Yang kedua, tanda titik digunakan pada bagian perincian berupa frasa verbal. Jadi kalau misalnya ada syarat-syarat itu, yang pertama tuh kayak biasa sekarang yang betul ujian penerimaan pegawai dan lembaga ini adalah pegawai Republik Indonesia berijazah dengan bahasa S1, berbadan sehat, dan bersedia makan seluruh INF. Yang ketiga, tanda titik memisahkan bagian dari tulisan dalam kalimat itu sudah menggunakan tanda koma. Ini misal guys, yang aku bilang, kalau misalnya dia, misalnya kan ini kan apa? Ini ibu membeli buku, pensil dan tinta, baju dan celana kaos serta pisang, apel dan jeruk. Ini kenapa pakai tanda titik koma? Karena ini tuh bisa beda. Misalnya kan buku, pensil, tinta kan masuk alat-alat perkakas, kalau beli celana kaos kan pakaian, pisang, apel, jeruk itu termasuk buah-buahan. Gitu guys. Agenda rapat ini meliputi kayak pemilihan ketua, sekretaris dan bendahara, penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan anggaran kerja, serta pendataan anggota, dokumentasi dan aset organisasi. Ini udah record ini guys? Sudah kok Kak. Aku masih doang. Thank you. Yang keempat itu untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Ada yang mau baca nggak guys? Oke, karena nggak ada yaudah. Aku baca. Kasus perencanaan bahasa Indonesia dianggap sebagai salah satu yang berhasil buka kurung Fishman, 1974 tahun ya. Tanda titik koma Mulyono, 1945 Samuel, 2008 Wardell and Fuller, 2015 tentang plagiarisme para penulis Keref 1997 Putra, 2011 tanda titik koma Wibowo 2017 sama-sama mengingatkan mengingat pengutipan dan perujukan secara cermat untuk menghindari cacat plagiat. Nah, strateginya itu kalau titik koma itu kayak titik, jadi tuh mereka tuh bestie sebenarnya. Jadi 2 kalimat itu dekat banget. Dipakai kalau misalnya ada 2 kalimat yang sama-sama bisa berdiri sendiri tapi bisa nyambung. Contohnya Bima sudah rutin berolahraga, koma dan si koma tekanan darahnya masih belum stabil. 2 daftar yang ribet karena sudah ada koma. Alumni sekolah itu, kalau di Bandung, koma Indonesia, titik koma Seoul, koma Korea Selatan, titik koma, dan Tokyo, koma Jepang. Kalau di tengah-tengah ada kanal sehingga biasanya pakai koma, tapi bukan titik koma. Ada yang mau bantu aku jawab guys? Apa? Jawabannya? Nggak sih? Kenapa? Iya benar. Jawabannya yang A. Karena mereka sama-sama bisa berdiri sendiri dan menuju sekolah pertama aja bisa berdiri sendiri, akan terlambat bisa berdiri sendiri. Jadi dia udah bisa berdiri sendiri. Yang kedua guys. Wait. B. C nggak sih Kak? Apa? B. Iya B. Karena yang aku belajar siang malam karena besok ada ujian. Kayak nggak ada subjeknya nggak sih guys? Kalau yang B ada kayak setara gitu kalimatnya. Terus ini yang ketiga, kalau misalnya ada kayak banyak lokasi, kalian coba yang mana guys jawabannya? B. Apa? C. C. Bentar. Iya. C benar. D. Bentar. D nggak sih? Bentar guys. Tadi dia bilang apa?
B. Bentar. Udah. B. Kalian lebih milih yang mana? B, Kak. Iya kayak kecil kebanyakan nggak sih guys? B nggak sih? Soalnya B. berarti B ya. Bentar, B. Iya kak itu B. Oke, yang keempat. Ini udah yang soal tersebut. Kakak A. A. Benar. Terus soal lagi. Apa? C enggak lah. C. Iya C benar. Oke, aku deh. Oke, kita lanjut. Kalian udah cukup kan materinya? Aku mau lanjut ke ini guys, ke pembahasan soal soalnya. Kak, nanti PPT-nya dikirim ya. Dikirim ya, agak malaman dikit ya. Bentar ya, guys. Kemarin kalian sama Kak Bagus sampai teks berapa guys? Teks 5. Guys. Filenya di ini dong, tolong dititik, aku lupa di mana. Kenapa? Bentar. Kalian masih ada file kan? Apa kalian mau aku kirim ulang? Aku tapi masih ada yang kosongan guys. Nggak apa-apa. Udah tenggelam Kak. Kenapa? Udah tenggelam Kak. Udah ketemu belum? Udah kelihatan belum? Belum Kak. Kelihatan Kak. Terakhir emang kalau lulus berapa guys? Teks berapa? Teks 5 bukan? Apa teks 6? Mulai dari 5 saja. Kenapa? Bukannya dibahas ya guys yang teks pertama sampai teks. Bener nggak sih? Aku mau Udah itu udah yang lagi ditunjukin udah. teks berapa yang belum? 5 ya? Ya 5. Berapa guys? Ya 5 5, ya? Kak. Oke benar. Udah ke share screen kan ya? Bentar. Wait. Ada yang mau volunteer aku baca nggak guys? Aku Kak. Iya boleh. Saya kak, saya. Kenapa? Tadi siapa dulu? Ya udah, Kak. Chelsea aja duluan kak. Iya boleh. Nggak apa guys, masih ada tindak teks kok. Menyambut akhir 2022, para ilmuwan dari RGBQ dan mitra-mitranya menghimpun sejumlah penemuan tumbuhan dan jamur paling menarik di sepanjang tahun 2022 ini. Untuk kerajaan tumbuhan, mereka mencatat ada penemuan-penemuan baru yang paling menarik, mulai dari tanaman berbunga yang indah di Aceh, teratai raksasa pemecah rekor di lahan basah Bolivia, hingga dafodil musim dingin Turki. Spesies baru tanaman berbunga yang unik dan indah telah ditemukan oleh ahli botani dari Universitas Samudra di Kota Langsa, Aceh, Indonesia. Spesies ini dinamakan Totea beugotanoe yang diambil dari nama genus dan bahasa lokal. Tanaman ini dipertemukan di hutan campuran dataran rendah di Provinsi Bali Utara di Pulau Sumatera. Penemuan Totea beugotanoe telah dilaporkan dalam makalah yang diterbitkan baru-baru ini di jurnal Taiwannya. Para peneliti menjelaskan dalam laporannya bahwa Totea adalah genus semak yang relatif besar dalam famili Viveni atau Aristolochiaceae. Beugotanoe berasal dari bahasa lokal Aceh yang berarti bunga tanah. Totea mencakup lebih dari 50 spesies yang diakui secara ilmiah,
Beberapa di antaranya penting dalam pengobatan tradisional. Spesies Totea yang baru teridentifikasi adalah subsema abadi setinggi 1,5 meter. Totea beugotanoe merupakan spesies yang endemik di Aceh bagian timur, provinsi paling utara di Sumatera. Spesies ini berbunga dan berbuah pada bulan Juni dan membedakan dari semua spesies yang dijelaskan sebelumnya karena memiliki gaya 33 kuping, hitungan tertinggi untuk genusnya. Kalimat yang tidak Lanjut. Pertanyaannya. Lanjutin aja pertanyaannya, nggak apa-apa. Kalimat yang tidak efektif ditunjukkan dalam kalimat bagian A, 1 dan 5, B, 1, 2 dan 3, C, 2 dan 6, D, 3 dan 6, dan bagian E, 5 dan 6. Kamu lihat dulu, lihat dulu, bentar ya. Ini kalimat yang tidak efektif. Masa tidak efektif tuh, guys? Thank you udah bacain. Kalau tidak efektif itu, intinya kalimat tuh bisa boros atau nggak sesuai dengan EYD. Menurut kalian apa, guys? Mau aku scroll atas dulu atau gimana? Scroll dulu ya. Oke. Maaf, sorry. Bisa dulu aja. Atau aku ini aja langsung jawaban aja deh, nggak apa-apa ya. Kata kalian kapan? Nah, jadi ini tuh salahnya atau kalimat yang nggak efektif yang boros itu di kalimat 1 sama 5. Nah, 1 kenapa? Karena di sini nih guys. Para ilmuwan tuh 1 tuh banyak, guys. Jadi karena itu double, para kan banyak, ilmuwan tuh udah makin banyak, jadi nggak efektif kan. Jadi yang benar itu para ilmuwan atau ilmuwan tuh. Sama kalau misalnya di kalimat 5 gini. Kalimat 5 itu bukan dipertemukan, gitu ya. Nanti 5 itu masa dipertemukan, kalimat kan mesti dipertemukan, nggak bisa kan? Jadi yang benar adalah kalimat tanaman ini ditemukan. Tuh. Itu guys. Karena nggak bakal ada kan dipertemukan. Paham nggak guys sampai sini? Paham, Kak. Oke. Kalau yang nomor 13, kesalahan preposisi yang nggak tepat itu di kalimat 9 sama 12. 9 kenapa? Karena di sini 9 itu 9 itu masa antaranya penting dalam pengobatan tradisional, kan agak rancu ya. Jadi kita ganti si dalam ini di kalimat 9. Nah, 9 ini dalam diganti jadi dalam diganti jadi untuk kan dia dalam diganti jadi untuk, karena dia tuh tujuan, bukan kayak tempat gitu kan gitu. Terus kalau nomor 12 itu salahnya di 12 itu salahnya di 12 ini. Emang ada membedakan? Enggak ada kan? Jadi kalau misalnya kayak tumbuhan atau hewan gitu nggak mungkin membedakan, tapi dibedakan karena jadi maksudnya ya karena nggak mungkin aktif gitu. Jadi kalau yang membedakan diganti jadi dibedakan.
Jadi 9 sama 12. Ya. Oke, lanjut. Argumen berikut tambahkan ke dalam teks bacaan tersebut, maka posisi yang tepat adalah jawaban kalian apa, guys? Nih, ahli botani. Tunggu, aku ini dulu ya, bentar. Yang ngomongin pokoknya nih, kalimat 14 ngomongin tentang jenis baru. Pilihannya, ya. Jawaban kalian berapa, guys? Kelihatan nggak, guys? Guys, kalian masih ada kan di Google Meet? Kelihatan kok Kak, iya. Ya Kak. Iya. Jadi jawaban kalian apa, guys? Dia ngomongin jenis baru. Coba cari yang berhubungan. Atau dia nambahin informasi. Ya kan? Setelah kalimat 3, Iya, benar. Kalimat 3. Kenapa? Karena di sini dia ngomongin tentang penemuan kan. Jadi bilang kan tentang spesies baru tanaman berbunga ini unik dan indah dan telah ditemukan. Berarti kan baru banget ditemuin kan? Berarti udah ditemuin kan sama ahli dari botani. Tuh. Kita lanjut setelah kalimat 3. Nah, kalau nomor 15, guys. Argumen yang paling dia ngomongin jenis sama yang relatif kecil dan mencakup lebih dari 50 spesies. Yang lemahin semak jenis spesies apa, guys? 9. Kenapa? Jawabannya yang D gak sih Kak? Apa 9? 59 maksudnya Kak. Kalau aku Iya, maksudnya 9. 7. 7, iya benar, guys. Tadi yang 9 sampai. Kenapa? Karena di sini kan dia ngomongin tentang ukuran yang relatif kecil kan, dan mencakup lebih dari 10 spesies. Berarti dia nggak jauh-jauh ngomongin tentang ukuran. Jadi, dia kan bilang relatif kecil, sedangkan di pernyataan di kalimat 7, dia ngomongin kalau jenis semak itu adalah relatif besar. Jadi, bertentangan, guys. Jadi, makanya kenapa itu jadi memperlemah argumennya. Karena mereka kontradikting. Ya maksudnya mereka tuh kontradiksi. Jadi bertentangan itu. Nomor 16, guys, kalimat yang bercetak salah. Mencatat, Kak. Apa? mencatat. Kalau aku Mencatat bener, guys. Tadi Kak yang nomor yang membedakan Kak. Kenapa? Membedakan. Kalimat nomor 12 Kak. Membedakan harusnya dibedakan. Ya, Kak. Iya, Tadi dibedakan. kan membedakan. Jadi itu kalimat berapa sih? 12. Kalimat 12 ya. Oke. Jadi dibedakan jadi membedakan jadi dibedakan ya. Bedakan jadi dibedakan. Jadi nomor 17 yang mau diperbaiki dari kalimat 8. Guys, kalimat 8. Dia ngomongin tentang tadi Bung Panoh dari Aceh. apa ya? Kasih koma. Kenapa? Kasih koma. Bentar.
Bentar, nomor 8 ya. Tuh. Sebenarnya udah nggak pernah sama lagi sih guys, jadi makin karena sebelum yang itu nggak mungkin koma gitu. Astaga, jawabannya. Jadi jawabannya itu perbaikan penulisan kapital. Oh iya. Kenapa? Karena bentar ya. Ini. Jadi tadi kan dia ngomongin bahasa lokal Aceh kan ya, bahasa lokal Aceh. Lokal Aceh. Nah, Aceh kan ini nama tempat ya guys. Jadi gini, jadi lokasinya ini gede, jadi Aceh gede, tapi bahasanya bahasa kecil, jadi bahasa lokal Aceh. Kayak apa sih? Ya gitu, ngerti nggak guys? Soalnya ada beberapa kata tuh emang kayak misalnya jeruk balik gitu. Jadi apa sih? Jadi cari dulu. Ada beberapa kata-kata emang mereka harus gede, kayak jeruk Bali gitu-gitu, kunci Inggris. Ada yang mereka kalimat awalnya gede, ada juga yang kayak kecil dulu baru gede gitu. Okay. Nomor 18 yang menjadi kekurangan di teks tersebut adalah bahwa bagian apa? Bentar ya. 18 A. Oh iya. Wait. kalau aku bagian Jawabannya sih ini guys, teratai dan daffodil nggak dijelasin lagi dalam teks. Kalian agak bingung apa gimana? Karena daffodil itu cuma diomongin nih kayak yang pertama kan dia ngomongin tumbuhan kan, terus dia ngomongin teratai raksasa pemerintah repot hingga dingin Turki. Jadi spesiesnya dijelasin guys, tapi kayak yang tadi aku bilang yang karena Aceh nggak terlalu spesifik, raksasa di bawah kuliah masih spesifik, dan Fadila juga sekedar jelasin singkat aja. Oke, nomor 6, ada yang mau baca guys? Siapa sih ada yang Itu tadi Kak yang jadi digantiin sama Chelsea. apa? Yang digantiin sama Chelsea. Nggak bisa baca teksnya? Aku. Iya boleh. Bentar ya Kak. Yang nomor 6 kan Kak. Nomor ya teks 6. 6. Pendidikan karakter seperti pendidikan budi pekerti dan moral ternyata pada praktiknya lebih menekankan aspek otak kiri atau hafalan dan pengetahuan. Proses belajar juga langsung secara pasif dan kaku sehingga peserta didik menjadi jenuh. Bahkan ada juga yang tidur di dalam kelas. Secara tidak langsung, pendidikan yang seperti itu telah membunuh karakter anak bangsa sehingga menjadi tidak kreatif. Dengan demikian, kita sebagai calon pendidik bisa mengubah pendidikan sekarang ini menuju pendidikan bermutu yang tidak hanya mengedepankan aspek kognitif saja. Pendidikan karakter juga harus memperhatikan afektif dan psikomotoriknya. Apabila kita bisa melakukan hal tersebut, maka pendidikan yang sekarang ini bisa menumbuhkan jiwa-jiwa berkarakter tinggi dan berpengetahuan luas. Jadi pendidikan karakter ... 19 kata berlangsung dalam kalimat 2 seharusnya. Oke, thank you udah baca. Ada yang mau jawab guys? Kalimat 2. Kak, Apa? dilaksanakan. 2. Harusnya berlangsung. Sini kayaknya salah deh guys. Juga berlangsung. C, Kak. C. Dilaksanakan, dilakukan. Kalau aku sih
Kalau kalian lebih serak yang mana, guys? B. C. Karena kalau dilaksanakan sampai 8 itu, pelakunya tuh sengaja ngerjain gitu, guys. Ini harusnya berlangsung deh, guys. Bukan juga langsung deh, berlangsung secara pasif dan waktu. Ini Pak Yoko deh. Ya nggak sih, guys? Kalau bagian A? Iya, yang A maksud aku. Soalnya ini kan tadi tulisannya langsung doang. Berlangsung ya, Ya, guys. seharusnya itu nggak sih, Kak? Aku coba tanya ke dosen. Nomor 20, guys. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 4 adalah Kita. A, Kak. 19. Wait. Yang berapa sih 20 ya? 19 atau 20 sih? Ini 20, Kak. 20. Bentar, sorry. Kalimat 4. Kita benar, guys. Kita sebagai bisa mengubah pendidikan sekarang. Ini, guys, jawabannya. Ya nggak sih, guys? Karena ini kan dia udah ngomongin pendidikan sekarang. Karena jadi ini jadi kayak lebih lurus kata nggak sih? Setuju. Ya nggak sih, guys? Atau saja? iya Kak. Gimana? Iya. Ya kan, jadi ini, guys. Nanti kalau misalnya nomor 21, kalimat 6 perlu disempurnakan dengan cara Oh, ini. sebenarnya bisa ini Mas Adi, nanti aku ini lagi, guys. Aku masih agak bingung. Karena saja tuh nambahin lagi karena udah kebanyakan juga. Sekarang ini apa ini ya menunjukkan waktu ya? Sekarang ini now banget gitu. Kalian gimana? Ini apa saja? Kenapa? Ini Bukan ada yang ini, ada yang saja. Jadi nanti aku coba cari dulu. soalnya udah ada hanya. Ya kan udah sekarang kan. Ya, tapi aku taruh 2 aja deh karena aku lagi bingung, guys. Kayak nomor 21, guys. Kalimat 6 perlu disempurnakan dengan cara ini apa nih, guys? Kalimat 6. Kalimat 6. Kalau Apa? bagian E. Yang salah. Nggak apa, tapi ini, guys, kalau misalnya udah ada kata-kata ini, misalnya kan dia ngomongin apabila kita bisa melakukan hal tersebut, maka pendidikan yang sekarang ini akan menumbuhkan jiwa-jiwa bergerak seperti pengetahuan luas. Nah, jadi gini. Polanya gini. Apabila, bentar, sorry. Nah, jadi jangan pakai konjungsi kayak apabila, maka. Karena ini jadi salah. Karena dia nggak bisa 2 konjungsi kayak gitu. Terus karena maka juga nggak bisa. Terus, jadi kan bisa pilih salah satu. Jadi tipsnya itu pilih salah satu. Tuh. Jadi misalnya apabila atau jika bisa, karena maka itu nggak perlu, guys. Maka itu bikin kalimatnya jadi nggak efektif gitu. Jadi pilih satu atau karena juga bisa atau pokoknya maka itu salah, guys. Maksudnya nggak efektif kalau misalnya ada 2 konjungsi. Jadi jawabannya itu yang C. Oke, lanjut ya. 22. Yang melengkapi kalimat 7. Kalimat 7 itu ngomongin tentang kesimpulan. Jadi pendidikan karakter
Bentar guys, aku turunin lagi ya. Yang mana guys? Yang ngomongin tentang conclusion. Maksudnya kesimpulan. Gimana guys menurut kalian? Yang E mungkin Kak. Apa? Yang E mungkin. Harus memperhatikan. Tunggu. Iya, benar. Kenapa? Kan jadi tuh kayak udah ngomongin tentang kayak jadi tuh kayak ya pokoknya udah ngomongin tentang kesimpulan gitu. Jadi itu yang ngerangkum isi paragrafnya. Jadi dia ngomongin tentang memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nomor 23 guys, kalimat yang nggak baku. 23, kalimat 23. Kalimat, ya. Kalimat 6 guys, di kalimat 6 coba. Kalimat 6 ya. Kalimat yang di, kok nggak ada yang di bold ya? Kayaknya nggak bawa kesalahan deh guys, jadi nggak apa-apa kita skip ya. Lebih baku. Oke, nggak bawa kesalahan, jadi kita skip. Teks 7 guys, ada yang mau baca nggak guys? Aku Kak. Boleh baca. Penelitian baru dari The Ohio State University mengungkapkan rokok paruh baya memiliki kasus hilang ingatan terbanyak. Mereka juga menemukan kemungkinan penurunan kognitif lebih rendah dari mereka. The Ohio State University adalah yang pertama menguji hubungan antara merokok dengan penurunan kognitif melalui metode penilaian diri. Metode tersebut menggunakan satu pertanyaan yang menanyakan para orang-orang apakah mereka pernah mengalami hilang ingatan atau memori dan atau kebingungan yang semakin memburuk atau lebih sering. Temuan mereka tersebut telah diterbitkan di Journal of Alzheimer's Disease dengan judul Relation Between Smoking Status and Subjective Cognitive Decline in Middle-aged and Older Adults. A cross-sectional analysis of 2019 behavior risk factor surveillance system data. Temuan ini mendasarkan pada penelitian sebelumnya yang menetapkan hubungan antara merokok dan penyakit Alzheimer dan bentuk lain dari demensia. Oke. Kamu mau lanjut baca pertanyaannya nggak apa-apa? Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang satu adalah Oke, thank you. Jadi guys, aku ngasih tips and trick. Ini misalnya kode UTBK ya. Jadi itu guys, kalau misalnya ada kalimat kayak gini, kan ditanyakan kalimat rumpang ya, berarti kan yang ditanyakan yang ini kan. Nah, itu rumus yang masih aku ingat sampai sekarang itu subjek tambah gitu. Gitu guys. Nah, gini. Subjeknya siapa? Mengungkapkan bahwa bisa mengungkapkan atau menyatakan ya, menyatakan bahwa tambah isinya apa gitu. Jadi menurut kalian apa jawabannya? Ini keren banget sih.
Bahwa. Iya benar. Tadi dia ngomongin tentang pokoknya gitu guys, kalau misalnya kebanyakan kalau kayak yang sensitif itu gitu. Oke, gitu ya. Nomor 25 guys. Perbaikan kalimat 2 agar tidak ambigu dilakukan dengan dua lima ya. Oh guys, perbaikannya tidak ambigu, yang enggak aneh. Nih, mereka. Mereka tuh siapa guys? Ada yang tahu? Perokok paruh bahaya, Kak. Ya benar. Ya benar. Karena dia dari awal kan ngomongin perokok berbahaya. Sini, dia ngomongin tentang perokok berbahaya gitu. Guys. Seperti gitu. Thank you. Kalau nomor 4 guys, agar menjadi efektif kalimat 4 perlu disempurnakan dengan kalimat 4. Kalimat 4 dari guys, kalimat 4. Dia ngomongin tentang sebenarnya pendidikan para orang. Para orang-orang itu efektif lah guys. Yang harusnya apa? Oke, jadi para orang-orang itu nggak efektif guys. Kenapa? Karena para kan banyak, orang-orang juga banyak. Jadi itu kelebihan kata, jadi pemborosan kata. Jadi maknanya double, jadi subjek double guys. Jadi jawabannya adalah menghilangkan pemborosan kata. Karena dia double subject. Nomor 27. 7. Perbaikan kalimat 5 yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan adalah kalimat 5. Kalimat 5 apa guys? Ini apakah nama jurnal udah benar kayak gitu? Judulnya mungkin gimana guys? Mungkin dimiringin, Kak. Apanya? Apa yang dimiringin? Judulnya. Judul ya? Iya benar, judulnya dimiringin guys. Karena memang beberapa kayak judul atau kayak judul cerpen, judul lagu gitu emang biasa dimiringin. Gitu, thank you. Nah, tadi benar-benar udah bagus berarti. Huruf miring pada judul. Kalau nomor 8, kalimat 6 punya kesalahan di segi penulisan. 28 sorry guys. 6 tapi ya. Kalimat 8 Alzheimer, terus kalimat 6 udah benar guys, semua diksi gitu-gitu. Emang ada mendasar? Apa? Itu mendasarkan saat berdasar. Kenapa tadi? Berdasarkan itu seharusnya berdasarkan, Kak. Iya, berdasarkan. Karena kalau mendasarkan tuh jadinya aktif kan? Jadi berdasarkan. Oke, jadi berdasarkan. Oke, jadi mendasarkan. Jadi berdasarkan sama tadi apa lagi guys? Menetapkan ya? Menetapkan ya? Menetapkan ya. Apa? Menetapkan itu salah. Tulisan sini menetapkan. Ini pakai men, tapi yang benar itu adalah mendasarkan. Atau mendasarkan sih. Kenapa? Menetapkan jadi menetapkan. Menetapkan. Soalnya kenapa? Karena ini pakai menetapkan. Ada yang menetapkan guys. Atau yang ngasih guys? Menetapkan. Emang ada menetapkan? Kayaknya nggak ada deh. Tapi sorry, menetapkan.
Mana, gimana sih? Menetapkan, iya menetapkan. Terus 9. Ilustrasi yang tepat untuk menjelaskan bacaan tersebut adalah, dia ngomongin apa guys? Kak, aku mau nanya, Kak. Apa? 28 kalau jawaban yang kata dan seharusnya diganti dengan itu nggak benar ya, Kak? Soalnya kan kalau teliti tadi kan dibilang kata dan seharusnya diganti dengan. Kalau diganti dengan pada ini kan kalimatnya, Kak, dengan dari penyakit Alzheimer dan bentuk lain dari karena di sebelum kata penyakit Alzheimer kan itu sudah ada kata dan. Harusnya itu kata dan selanjutnya diganti dengan, Kak. Yang mana sih nomor apa? Yang kalimat nomor 6, Kak. Kalimat Soal nomor 28. Tadi kamu jawabannya gimana? Dan diganti sama dengan. Kata dan diganti dengan kata dengan. Bentar. Ini karena, kenapa? Gimana ya? Nah, dia ngomongin hubungan antara merokok dan penyakit Alzheimer. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau dengan itu tuh biasanya kayak cara gitu guys. Memasak dengan kompor gitu. Jadi beda konteks sih. Kan dan buat menghubungkan dua kalimat yang berbeda. Iya. Paham nggak? Iya. Tapi kan siapa tahu kan, soalnya kan soal kayak gini kan kotak ya, siapa tahu benernya 2 kan, tidak yang Iya, beda. Kita ini biar ini ya, biar nggak ada understanding guys. Ini kan Jadi jawabannya dari saat itu, Pak. Iya, udah. Boleh. Oke, nomor 29 apa guys? Yang tepat untuk menjelaskan bacaan tersebut. Dia ngomongin apa? Coba kamu baca dulu. Dia ngomongin tentang Parubaya kehilangan ingatan banyak kan. Terus dia bilang hubungan merokok dan penurunan kognitif. Tuh, bentar ya. Gimana ya? Jadi jawabannya itu 29 ya, 29 itu jawabannya ada apa guys? Ada yang tahu? Yang paling tepat ilustrasi ngapain? Ya, benar. Karena dia tadi ngomongin penurunan kata. Oke, 29. Lanjut ya guys, 30. Gagasan berikut ini jika tambahkan dalam teks bacaan, posisi paling tepat untuk melengkapinya adalah merokok dapat memberikan gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan yang akibat dari merokok menyebabkan berbagai penyakit, satunya adalah dapat membuat kehilangan ingatan. Dua ya. Yang mana yang susah? Pokoknya dia ngomong gangguan kesehatan. Apa guys? Kalimat pembuka tuh kalimat 1 ya guys, maksudnya paragraf 1 juga. Apa guys jawabannya? C bukan. C, bentar. C tapi ya. Iya benar C. Karena dia dari awal kan udah ngomongin kok siapa? Merokok tuh bakal ngasih gangguan kesehatan, kehilangan memori guys. Oke guys, benar. Guys, thank you. Ada yang baca lagi nggak guys? Dua paragraf, satu orang satu paragraf gitu. Guys, ini teks terakhir guys. Saya, Kak. Ayo boleh. Satu paragraf ya. Iya, Kak. Agar penyebaran air di atmosfer merata di setiap benua, ada angin yang hilir mudik berperan memindahkan awan yang membawa uap air. Angin yang menghembuskan awan pada akhirnya membuat hujan turun untuk kebutuhan kehidupan di bawah.
Semua itu berkat angin monsun atau muson. Angin monsun terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Oke, thank you. Ada lagi yang mau baca, guys? Ya, Kak. Oke, boleh. Pada musim panas, radiasi matahari meningkatkan suhu daratan lebih cepat sehingga tekanan udara rendah. Sedangkan suhu lautan menurun menyebabkan tekanan udara tinggi. Gradien tekanan ini memicu angin lembab bertiup dari laut menuju daratan, mengangkut uap air ke daratan sehingga terjadi kondensasi yang memicu hujan deras. Pada musim dingin terjadi siklus terbalik, daratan mendingin lebih cepat daripada lautan, menimbulkan tekanan tinggi di atasnya sehingga angin berhembus dari daratan ke laut dan hujan lebih dominan di wilayah laut. Boleh tolong sekalian baca pertanyaannya? Inti kalimat itu adalah Oke, thank you. Jadi guys, apaan rumusnya? Kalimat inti itu kan pokoknya inti kalimat ya, yang paling penting kan, paling penting kan. Nah, cara kemarin itu asal guys, bentar. Cara aku tuh subjek, kalimat, predikat. Karya. Ini sebenarnya agaknya kan konjungsi. Jawabannya itu guys, yang E. Kalian setuju nggak guys jawaban E? Apa beda jawaban? Sorry, mau debat-debat mau apa guys? Karena ini kan intinya tuh angin kan, bukan air kan nggak sih guys? Bener nggak? Angin mindahin awan, membawa uap air. Kalian gitu nggak guys? Guys? Iya, ngerti, Kak. Ya, oke, benar. Yang 32. Kalimat yang tepat menggantikan yang bercetak tebal. Yang bercetak tebal itu gradien ya guys, gradien. Guys, gradien itu apa? Yang jago matematika. gradien garis. Bukan. Gradien itu apa guys? Ingat itu, Kak. Gradien bukannya kemiringan ya? Apa? Tapi takut salah deh. Apa jawab aja nggak apa? Aku nggak bakal nulis kayak udah jawab aja. Gradien tuh bukannya yang kemiringan-kemiringan gitu ya, Kak? Iya. Gradien tuh suatu hal yang beda guys. Tuh. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Oh, salah. Jadi gini, kan kalau perubahan itu udah pasti yang berubah-ubah. Peralihan itu perpindahan dari satu tempat yang lain. Terus penurunan tuh diturunkan. Kalau penambahan jadi tambah. Perbedaannya itu sama kayak gradien. Itu nggak sama kan? Tadi gimana? Pokoknya gradien itu kemiringan yang nggak sama nggak sih? Bener nggak sih guys? Aku salah deh. Ya. Ya kan guys? Setuju. Oke. Nomor 33. Hubungan kalimat 1 dan kalimat 2 apa guys? 1 sama 2. Yang pertama ngomongin penyebaran air. Yang kedua ngomongin angin menghembuskan awan pada akhirnya membuat hujan turun untuk kebutuhan kehidupan di bawah. Apa guys? Merinci kah? Memperjelas ide pokok yang berbeda, gagasan bertentangan, atau tidak berhubungan sama sekali? Menurut kamu masih ada hubungannya nggak guys? Masih. Masih kan? Coba. Berarti nggak mungkin E kan? E sama C berarti nggak mungkin sama D, ya kan? Berarti antara A sama B. Memperjelas. Iya benar, memperjelas. Karena kalau memperinci itu hal yang udah ada terus dirinciin lagi guys, jadi lebih pada spesifik. Tadi nambahin memperjelas berarti menekankan.
34. Ilustrasi yang untuk tepat menjelaskan bacaan tersebut adalah ilustrasi, guys. Ini ngomongin apa? 34. Jadi kan dia ngomongin tentang alur si angin sama siklusnya kan? Ya kan kayak caranya gimana gitu. Nah, maka jawabannya itu gambaran siklus angin muson. Mati nggak, guys? 35. Hubungan suhu dan tekanan udara gimana, guys? Coba. Hubungan suhu dan tekanan udara. Apakah mereka sejajar atau mereka berbanding terbalik? Suhu dan suhu sama tekanan udara. Angin hembuskan air turun makan hembuskan. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara dan samudra di benua. Berarti itu kan suhu kan? Suhu daratan lebih cepat, tekanan udara rendah, sedangkan suhu lautan menurun. Berarti dia kayak bertentangan atau gimana, guys? Berbanding terbalik. Iya benar, berbanding terbalik. Karena dia gitulah Anthony. Bener banget. 36. Potongan kalimat 5. Tadi yang suhu ya. Suhu lautan menurun, bla bla bla, menyebabkan tekanan tinggi. Jadi suhu menurun. Jadi gimana? Kalau suhu daratan lebih cepat kan tekanan udara rendah. Kalau menurun berarti udara gimana, guys? Tinggi. Tinggi, benar. Tinggi kan. 36 berarti 36 apa, guys? Jawabannya. Maka. Apa? Oh, sehingga. Iya, sehingga. Kenapa sehingga? Karena kan sebuah akibat ya, guys. Kalau maka tuh kayak kurang dipakai deh. Kayak kalau misalnya ini, kalau suhu lautan menurun sehingga nyebabin tekanan udara tinggi. Gitu, guys. 3738. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang nomor 7. Kalimat rumpang nomor 7. Oke, pada musim dingin. Kalau ada yang mau minta scroll bawah, jangan. Yang C. Ya, Kak, yang C. Oh, guys, bukan C tuh. Gini, gimana ya? Pada musim dingin terjadi siklus terbalik ketika saat gitu guys, kayak lebih koknya sih guys nih. Pada musim dingin terjadi siklus terbalik ketika kayak saat gitu pas daratan mendingin lebih cepat. Karena kalau bisa pakai apa tadi sehingga ya? Coba. Pada musim dingin terjadi siklus terbalik sehingga daratan mendingin lebih cepat. Menurut kalian nyambung nggak? Enggak kan? Satu soal terakhir guys, ada yang bisa baca buat aku nggak guys? Kalau aku pengen A. Iya boleh baca. Guys, yang perasa. Siapa yang baca, Kak? Saya boleh? Tadi siapa yang baca? Chelsea. Iya boleh. Kak Chelsea, gimana Kak Chelsea? Frasa yang berpula sama dengan radiasi matahari adalah bagian A. Menjemur baju. Bentar ya guys. Jadi kan si radiasi matahari ini termasuk dalam radiasi itu kan kursi roda. Apa? Tadi kursi roda. Bentar, aku di sini. Iya benar kursi roda. Kenapa? Karena si radiasi ini kan kata benda ya. Terus si matahari juga benda kan guys. Itu jadi yang polanya sama.
Bentar. Nah, menjemur baju, menjemur itu kan kegiatan aktivitas ya, berarti kata kerja. Ditambah sama bendanya baju. Nah, menimba air juga sama kata kerja sama benda. Kata kerja tambah benda. Air mendidih, air itu kan benda ya, berarti benda Nah, ditambah sama sifat. Nah, terus kalau ini benar sih yang D jawabannya. Itu benda benda ditambah sama benda. Ya, terus kalau jalan berliku, benda tambah sifat jalanan yang berliku gitu. Jadi yang sama polanya itu ada di kursi roda. Ayo, bentar, bisa aku masih dulu. Wait, recording mau stop ya? Oke, stop. Recordingnya mana sih? Terakhir. Stop share dulu ya. Nanti merekam.